え、ドラゴン、高速草刈り野菜バージョン。今のは何だ？一体何が。 Anime dibuka dengan memperlihatkan 3 orang petualang yang sedang menghadapi seekor naga hutan. Ketiga petualang ini terlihat sangat kesulitan karena naga yang sedang mereka hadapi punya tingkat kesulitan S. Maka dari itu, ketiga petualang ini pun memutuskan untuk kabur dari kejaran si naga tersebut. Adegan beralih ke sisi seorang petani biasa yang bernama Alwyn. Di mana Al ini merupakan seorang pria yang sangat suka bertani. Sampai suatu hari, skill penggalian tanah milik Al berhasil naik menjadi level 10. Itu artinya, semua skill bertani milik Al sekarang sudah mencapai level maksimal. Di sana salah satu teman Al yang bernama Testa, menjadi sangat terkejut setelah melihat perkembangan skill milik Al. Ini semua disebabkan karena Al punya berkat yang bisa mendorong pertumbuhan. Itulah alasan kenapa semua skill milik Al bisa berkembang dengan sangat cepat. Di sana Al ternyata juga mendapatkan sebuah notifikasi untuk mengintegrasikan keterampilan petani yang dia miliki. Setelah dicoba, keterampilan itu pun sekarang berevolusi menjadi pecinta alam. Tapi yang paling mengejutkan dari semua hal itu, sekarang kekuatan serangan milik Al juga meningkat drastis, menjadi lebih dari 73.000 poin. Ini merupakan angka yang sangat luar biasa, apalagi untuk ukuran seorang petani seperti Al ini. Namun Al tidak terlalu memikirkan mengenai perkembangan statusnya. Karena sekarang, dia harus segera mengantarkan hasil pertaniannya menuju ibu kota kerajaan. Maka dari itu, Al pun langsung mengendarai kereta kuda miliknya, menuju ibu kota kerajaan. Di tengah perjalanan, Al melihat ada seekor naga yang sedang terbang di langit. Di mana ini merupakan naga hutan yang muncul di awal cerita. 3 orang petualang yang sebelumnya juga masih kesulitan untuk kabur dari si naga tersebut. Melihat akan hal itu, Al pun berniat untuk mengalihkan perhatian dari si naga hutan. Tujuannya agar ketiga petualang itu bisa kabur dengan aman. Di sana Al kemudian melempar sebuah wortel yang dia bawa ke arah si naga itu. Tapi ternyata, wortel yang dilempar oleh Al ini berhasil meledakkan naga itu tanpa sisa. Dragon? Gosoku kusakari yasai barzon! 今のは何だ？一体何が。 Melihat akan hal itu, tentu saja Al menjadi sangat terkejut. Dia memang sudah tahu kalau kekuatan serangannya sudah meningkat sebelumnya. Tapi dia tidak pernah mengira kalau satu serangannya saja mampu menghabisi seekor naga hutan. Namun Al memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Karena untuk sekarang, dia harus segera mengantarkan hasil pertaniannya menuju ibu kota kerajaan. Singkat cerita, Al pun akhirnya sampai di gerbang masuk dari ibu kota kerajaan. Di sana dia melihat ada seorang wanita yang sedang diculik. Maka dari itu, Al pun langsung menolong wanita itu tanpa pikir panjang. Bahkan Al juga bisa menghabisi si penculik tadi dengan sangat mudah. Di sana wanita yang sebelumnya pun berterima kasih kepada Al karena sudah menyelamatkannya dari tindak penculikan. Tapi sayangnya, Al harus buru-buru mengantar hasil pertaniannya menuju ke pasar. Setelah selesai mengantar semua sayurannya, tiba-tiba Al diminta untuk berhenti oleh penjaga gerbang. Jadi ternyata, wanita yang sebelumnya diselamatkan oleh Al merupakan sang putri pertama dari kerajaan Meigis. Di mana sang putri ini bernama Val. Kemudian Putri Val meminta kepada Al untuk mengabdi kepada kerajaan. Itu artinya, Al akan mendapatkan gaji yang bisa dibilang sangat tinggi. Namun Al memutuskan untuk menolak tawaran dari Putri Val. Karena dia lebih menyukai pekerjaannya sebagai seorang petani biasa. Mendengar akan hal itu, Putri Val bahkan menawarkan sebidang tanah yang sangat luas. Asalkan dia bisa merekrut Al untuk mengabdi kepada kerajaan tersebut. Jadi ternyata, orang yang menculik Putri Val sebelumnya, punya status rata-rata sekitar 500 poin.
Atau bisa dibilang kalau si penculik tadi punya kekuatan setara dengan seorang kesatria kerajaan. Namun Al bisa mengalahkan penculik itu dengan sangat mudah. Itulah alasan kenapa Putri Val sangat ingin merekrut Al ke dalam kerajaan. Jadi sebenarnya, status rata-rata milik Al ada di angka 65.000 poin. Ini merupakan angka yang sangat tinggi sekali, apalagi untuk ukuran manusia biasa. Bahkan sang pahlawan legendaris saja, cuman punya status rata-rata di angka 1000 poin saja. Kembali ke cerita, di sana mereka kedatangan 3 orang petualang yang sebelumnya menghadapi naga hutan. Kemudian mereka bertiga menceritakan kejadian yang mereka alami sebelumnya. Di mana tiba-tiba mereka melihat si naga hutan meledak tanpa alasan yang jelas. Saat mereka sedang mencari orang yang melakukan hal itu, mereka cuman menemukan jejak kereta kuda saja. Mendengar akan hal itu, Putri Val langsung menyadari kalau orang yang dimaksud oleh para petualang ini sebenarnya adalah Al. Namun sayangnya, Al sudah kabur duluan dengan menggunakan kereta kudanya. Ini semua disebabkan karena Al tidak mau mengabdi kepada kerajaan. Dia hanya ingin menjadi seorang petani biasa saja. Sementara itu, muncul seorang kesatria yang meminta Putri Val untuk segera kembali ke istana kerajaan. Sesampainya di dalam istana tersebut, dia diberitahu kalau ada kawanan monster yang sedang mendekati ibu kota kerajaan. Mendengar akan hal itu, tentu saja Putri Val dan juga sang raja menjadi sangat terkejut. Karena seharusnya, Raja Iblis sudah berhasil dikalahkan oleh sang pahlawan dari umat manusia. Bahkan mereka juga sudah membuat perjanjian damai antara kedua ras dengan para iblis yang tersisa. Namun entah kenapa, para iblis malah memulai invasi menuju kerajaan mereka. Di sana konsultan dari kerajaan tersebut yang bernama Cecil mengatakan bahwa kemungkinan besar kalau ini adalah aksi balas dendam dari para iblis. Karena sebenarnya ada banyak iblis yang tidak menyetujui perjanjian damai dengan umat manusia. Pemimpin invasi kali ini adalah kapten pertama dari pasukan Raja Iblis yang bernama Romeo. Di sana Cecil meminta kepada Putri Val dan juga sang raja untuk kabur dari istana kerajaan. Karena cepat atau lambat, ibu kota tersebut akan menjadi medan peperangan. Awalnya sang raja menolak untuk kabur dan meninggalkan rakyatnya sendiri. Namun Cecil berhasil membujuk sang raja agar mau kabur dari istana kerajaan. Sementara di sisi lain, Al akhirnya sampai di rumahnya sendiri. Di sana dia berniat untuk beristirahat setelah seharian bekerja. Tak lama setelah itu, Testa kemudian mendatangi rumahnya Al dengan sangat terburu-buru. Dia mengatakan kalau di dekat desa mereka, ada banyak kawanan monster yang akan lewat. Maka dari itu, Testa meminta kepada Al untuk segera mengemasi barang-barangnya. Kemudian mereka akan segera pergi menuju ke tempat yang aman. Namun Al justru lebih mengkhawatirkan semua tanaman yang dia miliki. Maka dari itu, Al langsung berlari menuju ladang, tempat dia menanam semua tanamannya. Untungnya tanaman miliknya tidak ada yang rusak satupun. Tapi dia melihat, ada ratusan monster yang sedang menuju ibu kota kerajaan. Awalnya Al berpikir kalau hal ini bukan urusannya. Namun dia baru sadar, kalau kerajaan sampai hancur tanpa sisa, maka distribusi barang juga otomatis akan berhenti. Dan kalau hal ini sampai terjadi, maka semua sayuran yang sudah dia tanam dengan susah payah, tidak akan laku untuk dijual. Maka dari itu, Al berniat untuk menghabisi para monster yang akan menyerang ibu kota kerajaan. Sekarang kita beralih ke sisi Putri Val dan juga sang raja. Di sana mereka sedang kabur dari kerajaan dengan mengendarai beberapa kuda. Orang yang memimpin jalan untuk mereka adalah konsultan Cecil sendiri. Tapi sayangnya, jalur yang mereka lalui malah berakhir dengan jalan buntu. Jadi ternyata, identitas dari Cecil yang sebenarnya adalah seorang iblis. Dia adalah sang kapten pertama dari pasukan Raja Iblis yang bernama Romeo. Dia juga merupakan sang dalang dari invasi kawanan monster kali ini. Tujuan Romeo membawa Putri Val dan juga sang raja ke tempat tersebut karena dia ingin membunuh mereka berdua. Kemudian Romeo berencana untuk menyamar menjadi sang raja. Dari situlah dia berencana untuk menjadi raja yang memimpin kerajaan Meigis. Mendengar akan hal itu, para kesatria pun lalu menyerang Romeo dengan segenap kekuatan mereka. Tapi sayangnya mereka bisa dikalahkan dengan sangat mudah.
ずっとこの機会を待っていたんだ。Kemudian Romeo langsung menyerang Putri Val dan juga sang raja. Di sana mereka berdua berusaha untuk menahan serangan tersebut dengan sekuat tenaga. Tapi sangat disayangkan, kekuatan mereka berdua jauh lebih lemah dibandingkan milik Romeo. Untungnya Al berhasil sampai di sana dan menyelamatkan mereka berdua. Dia hanya menggunakan sebuah cangkul untuk menghabisi para monster bawahannya Romeo. Di sana Romeo menjadi sangat kesal setelah para bawahannya berhasil dihabisi oleh Al sendirian. Maka dari itu, dia pun langsung menyerang Al dengan seluruh kekuatannya. Namun ternyata, Al bisa menghajar Romeo dan membuatnya terluka parah. Di sana Romeo kemudian menghisap para bawahannya yang tersisa, dan akhirnya membuat dia berevolusi menjadi bentuk sempurnanya. Dalam wujud seperti ini, Romeo punya status yang sangat luar biasa. Maka dari itu, Putri Val kemudian meminta kepada Al untuk segera pergi melarikan diri. Karena sangat tidak mungkin, Al bisa mengalahkan Romeo dalam wujudnya yang sekarang. Padahal sebenarnya, Al punya status yang jauh lebih tinggi dibandingkan Romeo. Maka dari itu, Al pun berhasil mengalahkan Romeo hanya dengan satu pukulan saja. Melihat pemimpin mereka yang bisa dikalahkan dengan sangat mudah, para monster memutuskan untuk pergi melarikan diri. Dengan itu maka pertempuran kali ini berhasil diselesaikan. Singkat cerita, hari pun berganti. Di sana Al diundang menuju istana kerajaan oleh sang raja sendiri. Beliau mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Al karena sudah menyelamatkan kerajaan mereka beserta seluruh warganya. Kemudian sang raja juga meminta kepada Al untuk mengabdi kepada negara. Bahkan sang raja bersedia memberikan gelar apapun kepada Al, asalkan dia mau mengabdi kepada kerajaan mereka. Namun seperti sebelumnya, Al langsung menolak tawaran dari sang raja tanpa pikir panjang. Karena satu-satunya pekerjaan yang dia inginkan, hanyalah sebagai seorang petani saja. Di sana Putri Val kemudian memberikan sebidang tanah yang sangat luas kepada Al. Namun sebagai gantinya, Al diminta untuk mendaftar ke dalam sebuah guild petualang. Agar pihak kerajaan bisa meminta bantuan kepada Al, kalau nantinya ada invasi dari para monster seperti sebelumnya. Mendengar akan hal itu, Al pun akhirnya menyetujui usulan tersebut. Walaupun ternyata, sebidang tanah yang diberikan kepada Al, merupakan tanah yang sangat tandus. Maka dari itu, Al harus bekerja dengan sangat keras untuk merubah tanah tersebut, menjadi ladang yang layak ditanami sayuran. Itulah akhir dari episode pertama untuk anime kali ini.